Ngomong apa kamu, Miko? Papa selalu nomor-satukan Devan. Karena buat Papa, aku anak Papa ini cuma seorang pecundang. Iya kan? Miko! 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 Alia! Devan! Aku udah pernah kehilangan orang yang aku sayang, Shena. Karena aku nggak berbuat apa-apa. Dan sekarang juga sama. Kamu sampai celaka seperti ini. Aku tuh gak berguna. Devan! Devan! Devan, jangan! Aku gak berguna. Devan, udah! Devan! Devan! Siapa ya yang tega lakuin itu ke Alia? Kita berdua nggak tahu. Tapi aku yakin pelakunya adalah orang yang pernah nyerang kita sebelumnya. Siapapun pelakunya, aku akan cari sampai dapat. Dan bikin perhitungan sama dia. Karena aku nggak akan biarin orang jahat berkeliaran bebas dan nyakitin istri aku. Oh, vitamin. Kita tuh sini. Mata biar aku bantuin. Sertralin. Vitamin apa ya? Asa nggak pernah dengar. Vitamin apa ini? Lihat Devan kayak tadi. Aku nggak yakin kalau yang diminum Devan barusan itu vitamin. Apalagi sikap Devan aneh pisan sejak di tempat camping kemarin. Sertralin ternyata bukan vitamin. Tapi obat antidepresan. Obat ini mengatasi berbagai gangguan kesehatan mental. Seperti depresi, gangguan obsesif, kompulsif, OCD, serangan panik, gangguan stres pasca trauma, PTSD, kecemasan sosial, dan bulimia. Ini teh maksudnya apa tuh? Devan kenapa minum obat antidepresan segala? Apa jangan-jangan Devan trauma berat atas kematiannya Shena? Devan, kamu teh kenapa? Iya. Aku baik-baik aja kok. Maaf ya. Kalau aku udah bikin kamu kaget dan bingung. Aku gak apa-apa. Iya gak apa-apa, tapi yang penting kamu baik-baik aja kan? Gak apa-apa kok. Kita pulang ya. Kamu yakin kamu udah bisa? Bisa kok. Kasian kalau Devan ternyata trauma berat gara-gara kematiannya Shena. Harusnya Devan gak perlu bohongin aku dan bilang kalau obat itu adalah vitamin. Aku gak keberatan kok bantuin Devan nyembuhin traumanya.
Seandainya Devan mau jujur sama aku. Silakan Pak, mau pesan apa? Ice cappuccino and spaghetti aja. Baik, kalau begitu ditunggu ya. Thank you. Tumben kamu gak langsung pergi habis telepon sama selingkuhan kamu. Bisa nggak? Kita nggak usah bahas soal ini. Kenapa? Kamu ngerasa gak nyaman? Santai aja kali. Aku udah biasa aja kok. Tanya kamu dengerin aku ya. Aku nggak suka. Kamu bahas-bahas soal ini di depan papa. Kalau papa marah sama aku, berantakan semuanya. Bisnis aku akan hancur. Emang kamu mau? Aku tanya. Kamu nggak shopping lagi, kamu nggak terima uang dari aku, kamu nggak bisa jalan-jalan, mau kamu? Aku nggak sebodoh itu, Miko. Kalau aku mau aduin ke papa, dari dulu aku udah selidikin selingkuhan kamu. Tapi faktanya apa? Gak ada kan sampai sekarang? Tenang aja. Aku belum puas kok nikmatin uang kamu. Selama uang bulanan dari kamu itu cukup, aku akan tutup mulut. Tania bisa jadi bom waktu yang bakal hancurin gue. Gimana pun juga, gue harus tetap hati-hati di depan Tania. Kalau sampai Tania berubah pikiran dan ngaduin perselingkuhan gue ke papa, bisa hancur gue semuanya. Kamu duluan aja. Aku aja yang beresin barang-barang. Ya udah tuh. Alia. Iya, Ma. Mama mau ingetin kamu. Kalau lain kali terjadi sesuatu lagi sama kamu, kamu jangan lagi coba-coba mempengaruhi Devan untuk curiga ke Miko. Maaf, Ma. Tapi Alia sama sekali nggak pernah mempengaruhi Devan. Bahkan Alia juga nggak tahu siapa yang menyerang Alia dan juga Devan. Apa jangan-jangan Mama memang tahu kalau benar Kamiko pelakunya? Kamu jangan kurang ajar ya. Maaf, Ma, tapi sikap Mama yang seperti ini malah bikin Alia jadi curiga. Kalau memang ternyata Kamiko benar pelakunya. Mama mau peringatin kamu ya. Kamu jangan jadi pengadu domba di keluarga ini. Tenang aja, Ma. Mama nggak usah khawatir. Tapi yang jelas, Devan ataupun aku nggak akan menuduh tanpa adanya bukti. Kalau memang Mama nggak ada lagi yang mau dibicarakan, Alia izin naik ya, Ma. Alia mau istirahat. Makin berani aja dia. Kita lihat aja apa dia masih bisa seberani ini nanti. Aku juga kepikiran yang sama dengan Alia.
Mama pasti tahu sesuatu, makanya Mama peringatin Alia untuk nggak nuduh Miko. Kayaknya dari awal Alia memang benar. Semua yang terjadi pada dia dan aku, emang Kak Miko dalangnya. Ini capek pisan, ya Allah. Niat-niat kan mau liburan, ngeliat yang indah-indah. Malah banyak kejadian yang bikin aku bahaya. Naon ini teh? Nah, malah ditaruh di bawah. Paket. Kenapa tuh ada di bawah? Paket apa sih ini teh? Jatuh, ah? Ini obat kamu? Hah? Jadi, gara-gara kiriman kembang sama tulisan ini, Devan teh jadi nggak tenang pas jalan ke tempat camping. Ternyata hati Devan teh emang lagi keganggu sama hal seperti ini. Kok belum ganti baju? Ya, kamu mandi dulu, Gi. Aku masih mau beres-beres barang dulu. Iya, ini Ya. mau kok. Oke. Kumaha bisa Devan teh selalu bersikap kuat, padahal dia menyimpan beban yang berat sendirian. Padahal mungkin kalau kamu tuh mau berbagi beban kamu, semua bisa terasa lebih ringan, Devan. Perasaan kamu liatin aku terus dari tadi. Kenapa? Ada yang aneh ya? Enggak. Saat ngeliatin kamu sih. Mending GR. Ya udah, daripada kamu liatin aku terus kamu jadi bintitan, mendingan sekarang kamu istirahat aja ya. Masih capek kan? Ih, jangan ngomong gitu atuh. Aku nggak ngeliatin kamu. Iya, kamu nggak liatin aku. Nah, mumpung aku lagi baik nih, aku nggak akan rebutan kasur sama kamu. Aku tidur di sofa ya. Devan tunggu. Sebelum kita tidur, ada yang mau aku tanyain. Tadi teh kan ya, aku tuh searching di Google soal obat yang kamu minum. Yang kamu bilang ke aku kalau itu teh vitamin. Ternyata itu teh bukan vitamin ya. Itu obat sertralin yang gunanya buat menenangkan buat orang yang depresi dan bisa juga buat orang yang OCD, terus orang yang mengalami panic attack, serangan panik. Iya ya Devan. Maaf ya aku teh nanya. Benar.
kamu punya penyakit kesehatan mental. Kalau memang iya, tenan naon, cerita we sama aku. Biar bebannya teh nggak kamu tanggung sendirian. Alia, udah malam. Tidur, ayo. Tidur ya. Devan, bantalnya. Oh. Makasih. Tidur. Alia, kamu nemuin dia? Gak usah. Kita lanjut jalan aja. Kenapa sih Alia jadi dingin banget sama gue? Dia emang lagi jaga jarak sama gue apa gimana sih? Gue kan paham, gue ngerti kalau dia udah nikah sama orang. Tapi niat gue itu emang buat bantuin gue cuma mau nolongin dia. Lagian kenapa sih Alia begitu pedulinya banget sama Devan? Kenapa coba? Begitu Alia dalam bahaya, Devan itu nggak ada buat dia. Devan cuma diem aja, justru nggak nolongin dia sama sekali. Sebenarnya gue bisa aja relain ini semua. Gue ngerti kok, Alia sekarang udah nikah. Dia udah jadi istri orang. Sadar, Cakra, sadar! Tapi masalahnya gue nggak bisa. Kalau aja Alia nikah sama orang yang bisa ngebahagiain dia, yang bisa ngelindungin dia, mungkin aja gue bisa ikhlasin ini semua. Tapi gue nggak bisa. Karena kenyataannya tuh Devan nggak bisa ngelindungin dia. Ketika Alia dalam bahaya, Devan itu nggak pernah bisa ngelindungin dia. Dan yang lebih aneh lagi, kenapa Alia harus sembunyiin pernikahannya sama Devan ke Nisa? Gue jadi curiga. Pasti ada rahasia di balik pernikahan mereka. Dan kenapa Alia itu jadi nurut banget sama Devan? Devan, kalau emang kamu teh mau cerita ya, cerita we ke aku. Dan aku mau bakalan dengerin. Terus teh kalau emang itu rahasia ya, gak apa-apa. Aku janji sama kamu, aku gak bakalan kasih tahu siapapun. Aku bakalan simpen rahasia itu baik-baik. Aku nggak mau cerita apapun sama kamu, jadi nggak usah maksa. Tapi kata artikel yang pernah aku baca, kalau kita tuh bisa curhat sama orang, katanya teh hati tuh bakalan jauh lebih tenang, lebih lega. Jadi cerita aja atuh, aku dengerin kok. Alia, kamu ingat kan, pernikahan kontrak kita itu cuma setahun. Setelah itu, kita nggak bakal ada hubungan apa-apa lagi. Nah, selama kita menjalani pernikahan kontrak ini, harapan aku, kita nggak usah terlalu banyak ikut campur dalam urusan satu sama lain. Oke?
Aku udah ngantuk, aku mau tidur, sebaiknya kamu tidur juga. Ya udah tuh Devan. Buat kamu, aku tuh emang bukan siapa-siapa. Makanya kamu tuh gak mau tetap hubungi aku setelah kontrak ini selesai. Masih 11 bulan lagi. Padahal baru sebulan aja, tapi rasanya kayak udah setahun. Semoga aku tuh tetap waras sampai selesai. Devan. 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 Selamat tidur badut panda. Mimpi indah badut panda. Sembunyikan barang bukti. Kok muka gue penuh coret merah-merah begini sih? Apaan sih ini? Lipstick. Nggak salah lagi. Ini pasti ulah Alia. Iseng banget sih dia. Kok nggak hilang? Iseng banget sih tuh orang. Tetap nggak hilang. Aduh, kalau digosok terlalu keras sakit. Kalau nggak digosok sama sekali nggak hilang-hilang. Gimana ya? Pakai lipstick apaan sih sampai nggak hilang-hilang? Pasti si Devan teh lagi ngeliat mukanya di kaca.
mah aku kudu siap-siap sebelum ngamuk. Siap-siap alias kabur. Jangan kabur kamu! Alah gawat iya mah. Kalau aku nggak kabur tuh bakalan abis aku. Jangan gerak! Udah dibilang jangan gerak! Kamu ngeyel banget ya! Apa yang mau kabur sih? Udah, kamu nggak bisa lari kemana-mana lagi. Sekarang kamu jelasin soal keusilan kamu ini. Kenapa ada coretan lipstik di muka aku? Coba jelasin ke aku. Nggak bisa hilang lagi. Iya. Jelasin. Iya. Hampura Devan. Jadi semalam teh aku gabut. Aku iseng. Iseng kamu bilang? Iya. Kamu pikir muka aku ini tembok yang bisa dicoret-coret? Iya makanya maaf atuh. Udah cuman iseng doang. Enak banget ya. Tinggal minta maaf begitu. Terus kamu pakai lipstik apaan sih? Ini susah banget loh dihilangin ya. Lipstick long lasting. Jadi teh ya kata ikannya itu mah ini nggak bisa hilang cepet. Kalau misalnya makan, minum itu masih nempel. Makanya kamu lihat kan kalau misalnya aku pakai lipstick itu yang ada di muka kamu, terus aku makan, minum nggak hilang nempel. Bisa tahan 10 jam katanya. 10 jam? Iya. Gila kamu. Apa? Aku kan harus kerja, aku harus ke kantor, ketemu banyak orang. Masa aku ketemu mereka dengan muka begini? Pak, sini mama bantu. Bisa, Ma? Bisa. Oh iya, Ma. Mama udah jadi suruh orang untuk menyelidiki masalah di camping kemarin. Ya, Papa berharap sih segera ya, Ma ya. Karena Papa penasaran banget siapa yang berani-beraninya mencelakai Alia dan Devan. Papa yakin orang itu pasti ada di sekitar kita. Rupanya Papa masih aja penasaran dengan kejadian kemarin. Udah sampai segitunya pikiran Papa. Papa tenang aja. Itu urusan Mama. Papa nggak usah pusingin masalah ini ya, Pak ya. Mama udah suruh orang-orang Mama untuk menyelidiki. Ya udah, Papa percaya sama Mama, ya. Tolong kabarin Papa. Tim Mama harus bergerak cepat. Jangan sampai semuanya terlambat karena mereka tahu Alia dan Devan selamat. Oke, Pak. Mama juga pengen masalah ini segera terbongkar supaya kita tahu, Pak, siapa orang-orang yang mau mencelakai keluarga kita. Iya, Ma. Aku harus mengulur masalah pencarian ini sampai Papa benar-benar ngelupain kejadian ini. Tahan, sabar ya, jangan emosi. Chill bro, chill. Tenang, ini bisa hilang. Chill bro gimana? Ya, emang bisa hilang, Devan. Hilang gimana? Kamu baru saja bilang nggak bisa hilang. 10 jam nggak bisa hilang. Ya iya, 10 jam nggak bisa hilang kalau nggak diapa-apain. Kalau dihapus pakai makeup remover mah hilang. Ya udah, ayo cepetan. Ngomong dari tadi kayak begitu. Ayo sekarang bersihin. Ya sana bersihin. Diam. Kenapa aku digeser-geser sih? Harusnya kamu yang diam. Duduk. Ya biar kamu cepetan. Ini ngapain? Diam. Terus? Katanya mau dibersihin, jadi diam. Terus kenapa harus duduk? Cicing, ulah gandeng. Nggak ngerti maksudnya apa. Diam, jangan berisik maksudnya. Oke, ya jelasin kayak gitu dong. Udah belum? Sabar. Bisa hilang nih. Diam. Hilang tuh.
tahu nggak alasan sebenarnya kenapa aku isengin kamu? Mau. Aku teh kesel tahu nggak sama kamu. Kenapa? Habis kamu teh asa nggak nganggep aku ada, tahu nggak? Sakit hati tahu aku teh. Kamu teh sadar nggak sih? Kita teh udah ngelewatin susah senang bersama tahu. Mulai dari yang sedih-sedih, bahagia-bahagia sampai yang bahaya-bahaya juga kita laluin bareng-bareng. Tapi kenapa kamu teh gak mau sahabatan sama aku? Apa karena aku orang kampung? Kamu kok ngomong seperti itu? Aku nggak pernah anggap kamu beda kasta. Aku ngomong seperti itu karena aku nggak mau kamu senasib sama Shena. Tapi aku teh kan bukan Shena. Aku tahu. Tapi sekarang ini terbukti kan kamu sering mengalami kecelakaan. Aku nggak mau kamu kenapa-napa gara-gara aku. Aku maunya setelah kontrak ini selesai, kamu balik lagi ke kampung kamu dan hidup dengan aman dan tenang. Intinya aku nggak mau kamu kena bahaya. Ngerti kan maksud aku? Mohon pisan kamu teh udah khawatir sama aku sampai segitunya. Tapi aku teh akan baik-baik aja, Devan. Kan aku bisa jaga diri. Kamu tuh susah banget ya dikasih taunya ya. Kok jadi aku disentil? Nyeri, tahu sakit. Kamu tuh orangnya keras kepala. Dih, emangnya aku doang yang keras kepala? Kamu nggak sadar diri, kamu juga keras kepala. Tuh kan nggak kena kan? Sini. Sini. Mau bales. Mau bales. Tuh, coba balas. Coba. Tenang. Gak kan? Deva. Udah. Tapi itu sedikit lagi belum hilang. Sini, diem lo. Masih untung aku teh masih mau baik sama kamu yang dibersihin. Ini salah kamu, jadi tanggung jawab kamu dong. Satu sama. Gak boleh ngebales lagi. Diam. Untung HP aku silent. Tania jadi nggak denger. Dara ngubungin aku lagi. Dia pasti ngambek nih sama aku. Tapi nggak apa-apa deh. Pokoknya Dara jangan ganggu aku dulu. Supaya aku fokus sama proyek dari Papa yang aku kerjain. Lagi apa sih? Senyum-senyum gitu pagi-pagi. Kami kok punya selingkuhan. Alia lihat dengan mata kepala Alia sendiri. Kalau kami kok ketemuan sama perempuan selingkuhannya itu. Pada saat di restoran kita semua makan keluarga. Oh, lagi chatan sama selingkuhannya. Sayang banget ya Alia waktu itu nggak sempet lihat muka selingkuhan kamu. Terus foto sebagai bukti. Pasti lebih seru.
penasaran deh. Secantik apa sih selingkuhan kamu? Tapi percuma sih. Cantik kalau nggak level. Kamu, ya. Bisa nggak pagi-pagi nggak usah bikin bad mood? Bisa. Miko. Siapa juga yang mau bikin ribut pagi-pagi? Aku kan cuma mau ingetin kamu aja sebelum kamu ketemu selingkuhan kamu. Kamu udah transfer aku belum? Aku kan mau shopping. Aku tunggu loh. Nih, aku buatin kamu teh hangat chamomile. Terima kasih. Taruh aja dulu ya, aku mau mandi dulu. Sebentar dulu, ini mau tumpah. Bisa nggak? Mandinya ntar dulu, diminum. Ini kalau misalnya kamu tinggal mandi, ntar udah nggak hangat, keburu dingin. Minum sekarang. Ih, kenapa harus diminum sekarang banget gitu? Ya karena teh chamomile ini banyak banget manfaatnya. Aku tuh pernah baca artikel ya. Ini tuh bagus banget buat badan. Pertama, biar bikin kamu gak gampang emosian. Maksudnya? Iya emang begitu. Kedua, ini bagus juga buat pencernaan kamu. Jadi kamu teh lancar gitu. Udah penjelasannya? Belum, satu lagi. Teh chamomile ini bagus banget untuk mengatasi perasaan kecemasan. Jadi, kamu teh harus sering-sering minum teh chamomile. Nanti aku bikinin terus. Minum. Makasih ya perhatiannya. Kau bilang hangat, ini panas banget tau. Karena Gerek ngomong, kamu malah buru-buru minum, baru mau ngasih tahu aku teh. Telat. Aku kepikiran deh. Apa orang-orang yang bermotor kemarin itu yang nyelakain Alia sama Devan itu orang suruhannya Miko ya? Tapi kenapa Devan juga dicelakain? Apa karena Devan itu bukan adik kandungnya Miko? Aduh, daripada penasaran, mending aku langsung tanya aja ke Miko. Jenny. Ya lo, Jen. Halo, Miko. Aku mau nanya sama kamu, ini to the point aja ya. Apa orang-orang yang kemarin naik motor itu yang nyelakain Alia sama Devan itu orang suruhan kamu? Kenapa kamu tanya gitu, Jen? Ya nggak apa-apa, aku curiga aja itu perbuatan kamu. Lagian kamu tuh ngapain sih Devan ikutan dicelakain? Kenapa kamu nggak cuma nyelakain Alia aja? Jen, dengerin aku. Apa yang dilakukan sama anak buah aku, itu di luar kendali aku. Aku tidak menginstruksikan itu, Jen. Emang kamu nyuruh mereka apa? Jen, kamu kan tahu. Aku menginstruksikan mereka untuk mencelakai Alia, bukan Devan. Justru,
Aku tuh pengen banget kamu sama Devan tuh bersatu, Jen. Iya kan? Oh. Iya, aku paham maksud kamu. Aku harus bikin Jenny percaya sama aku. Iya, tapi kemarin sayangnya aja tuh ada orang yang berusaha nyelamatin Alia. Coba aja nggak usah diselamatin. Pasti Alia udah nggak akan selamat sekarang. Tunggu, Jen. Ada orang bantuin Alia. Siapa? Udahlah, nggak penting. Yang terpenting kemarin Alia itu sempat hanyut ke sungai. Ya walaupun dia selamat, tapi kenapa sih dia nggak kebawa arus aja dan nggak selamat? Jen, nggak. Aku mau tahu, siapa orang yang sudah menyelamatkan Alia? Apa kamu kenal sama orangnya? Jenny, jawab aku. Siapa orang yang kamu maksud? Oke, tunggu sebentar ya. Aku kirimin fotonya ke kamu. Halo? Miko, itu aku udah kirim fotonya ke kamu. Oke, aku cek dulu. Mukanya kok kayak gua kenal ya. Rasanya gue pernah lihat orang ini. Oh, ternyata nih orang yang berantem sama Devan di Lombok dulu. Kok dia bisa ketemu sama Devan dan Alia lagi di tempat camping? Halo, Miko? Iya Jen. Halo. Aku pengen kamu selidikin siapa orang itu sebenarnya. Dan ada hubungan apa dia sama Alia dan juga Devan. Karena sampai segitunya dia mau nyelamatin Alia. Nyawa lo taruhan dia. Udah, kamu tenang aja. Serahin semuanya sama aku. Aku akan suruh orang aku untuk menyelidiki. Oke? Oke, kabarin aku ya. Sure. Bye. Emang udah paling bener aku nggak usah ngomong ke Miko kalau aku itu kenal sama Cakra. Biar aja dia cari tahu sendiri siapa itu Cakra. Nih, mendingan nih kayaknya nih. Aman udah. Ih, jangan dicemplungin, tangannya jorok atuh ih. Mau mastiin panas atau enggak? Ini tinggal dipegang gelasnya. Pelan-pelan minumnya. Bismillah. Pelan. Nah, gimana? Enak? Lumayan. Nih. Duh, Makasih. sama. Devan. Ya. Alhamdulillah, masa HP aku teh nggak rusak tahu. Pas kemarin kena air di sungai, aku kira teh bakalan rusak. Ternyata masih hidup. Ya aku kan sengaja beliin kamu HP yang tahan air, biar awet. Oh iya. Daun pisana tuh ya, kamu teh meni bager, baik banget sama aku. Udah, nggak apa-apa. Aku kan cuma ngasih yang emang udah jadi haknya kamu. Yaudah, aku mandi dulu ya. Sebentar, Apa lagi? diselesain dulu atau pembicaraannya baru mandi, kan belum mau telat banget. Aku teh masih mau nanya, kamu belum jawab soalnya. Apa? Soal obat yang kamu minum lagi, Devan. Jadi bener nggak kalau ternyata kamu teh emang punya penyakit gangguan kecemasan? Sebaiknya aku kasih tahu Alia aja kali ya. Toh dia udah lihat ini, daripada dia terus penasaran. Iya, aku memang mengalami gangguan
kesehatan mental. Setelah kejadian Shena, aku menjalani pengobatan untuk Post Traumatic Stress Disorder atau PTSD. Disitulah aku minum obat itu. Dan ya beberapa tahun terakhir ini, akhirnya aku berhenti minum obat itu. Karena aku sendiri ngerasa aku udah sembuh. Cuman belakangan ini, tiba-tiba banyak banget teror ke aku yang mengingatkan aku pada kejadian-kejadian yang menimpa Shena selama ini. Terus, seperti kamu lihat sendiri, aku lumayan sering mengalami panic attack dan serangan panik dan stres yang luar biasa. Jadi, akhirnya aku terpaksa minum obat itu lagi. Terus keluarga kami teh tahu soal ini? Enggak. Sama sekali enggak, karena aku nggak mau mereka khawatir. Dan juga karena itu setelah kejadian Shena, aku langsung ambil S2 di luar negeri. Pasti berat banget ya jadi kamu. Kamu teh hebat. Kamu kuat. Bisa bertahan sampai sejauh ini. Semangat ya, Devan. Kamu tahu kan kalau aku teh cengeng dan suka terbawa suasana. Kamu mandi gih? Masih sedikit merah-merah, pakai sabun insya Allah hilang. Ternyata lega juga ya setelah berbagi cerita. Kenapa nggak diangkat Alia teh? Ih, kemana sih tuh anak? Sengaja gitu dia ngehindar dari aku. Siapa yang telepon terus ya? Gak berhenti-berhenti. Dara. Ini temennya Alia kali ya. Jangan-jangan penting. Halo, Alia. Kamu tuh kemana aja sih? Lagi ngapain? Mendingan ngangkat telepon Teteh dari tadi. Kamu tuh ngehindar dari Teteh ya? Hah? Teteh mau ngomong sesuatu sama kamu.
Suaranya familiar ya, kayak pernah denger. Halo? Alia, kamu teh mana suaranya? Alia, kamu tuh denger nggak suara Teteh? Teteh udah nggak bisa nunggu lama lagi, ya? Teteh udah nggak punya waktu. Pokoknya kamu harus segera kenalin Teteh ke suami kamu. Kalau enggak, Teteh akan nekat sendiri datang ke kantor suami kamu dan Teteh akan perkenalkan diri kalau Teteh ini adalah kakak kandung kamu. Siapa sih sebenarnya perempuan ini? Kenapa dia ngancem-ngancem Alia dan ngaku-ngaku sebagai kakak Alia? Alia, kamu tuh ngomong atuh? Alia, kamu tuh jangan menguji kesabaran Teteh ya. Ya, kamu tuh jangan main-main sama Teteh ya. Kamu tuh nggak tahu Teteh kayak gimana sekarang, ha? Berani sama Teteh, kurang ajar sama Teteh kamu teh. Hei, kalau kamu kayak begini terus, kamu menguji kesabaran Teteh. Ya. Atau nanti Nisa yang akan menjadi korbannya. Nisa yang akan jadi korbannya, kamu dengar itu? Dan Teteh juga akan bilang sama suami kamu, Teteh akan membongkar semua identitas kamu kalau kamu adalah wanita kampung biasa. Dari tadi perempuan ini ngancem Alia terus. Ini bisa bahaya buat pernikahan kontrak aku sama Alia. Apalagi kalau dia ngomong semuanya ke keluarga aku. Halo, maaf, saya Devan, suaminya Alia. Boleh saya tahu saya bicara dengan siapa? Astaga, aduh, ternyata yang jawab telepon dari tadi itu Devan. Padahal aku udah ngomong panjang lebar banget nih. Aduh, gimana ya? Halo, hai, Devan. Salam kenal ya. Saya Dara. Dara ini adalah kakak kandung Alia. Dia masih nekat aja ngaku sebagai kakaknya Alia. Saya baru tahu bahwa Alia punya kakak. Iya, mungkin Alia belum sempat cerita mungkin ya sama kamu, Devan. Karena memang saya dan Alia ini memang jaraknya jauh sekali, jadi udah lama lost kontak gitu. Oh gitu. Bisa kita ketemuan? Saya mau menyapa langsung kakak ipar saya. Ketemu? Boleh dong, boleh. Dengan senang hati. Saya juga pengen sekali ketemu langsung dengan adik ipar saya. Enaknya kita ketemuan di mana ya? Kita ketemu di kantor kamu aja. Ternyata dia tahu persis di mana kantor aku. Gimana? Devan? Oh, iya, boleh. Saya tunggu di kantor ya. Iya. Oke, terima kasih. Baik. Devan? Kamu tuh lagi ngapain megang handphone aku? Kok nggak izin dulu sih? Kamu, kenapa nggak pernah cerita bahwa kamu punya kakak? Apa Teh Dara nelpon? Terus Devan lu angkat? Bener, kamu punya kakak perempuan. Harusnya kamu ceritain semua tentang kamu ke aku. Jangan ada yang tutupin. Sekarang kamu jujur sama aku ya. Dia tahu apa tentang identitas palsu kamu. Dan dia tahu apa tentang pernikahan kontrak kita. Iya, mah pasti Teh Dara udah ngancem Devan. Enggak, dia cuman tahu sebatas kita udah menikah aja. Dan itu pun taunya lewat sosmed. Ini bisa bahaya buat pernikahan kontrak kita. Kita harus secepatnya ketemu dia.
Selamat pagi. Aku akan bilang sama mereka semua tentang hubungan kita. Aku udah gak peduli lagi ya. Kalau keluarga kamu tahu tentang hubungan kita, aku udah gak peduli. Halo Devan, akhirnya kita ketemu ya.